Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margaret Elizabeth, NPM 2017 21500 393, kelas R7F. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai penutur, petutur, dan pokok pembicaraan. Selamat menyaksikan. Konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain, baik lisan maupun tulisan, dan juga nirkata. Konteks sangat menentukan makna suatu ujaran atau perkataan. Apabila konteks berubah, dapat dipastikan ujaran pun akan berubah. Menurut Haliday dan Hasan, Rani DKK, tahun 1985, halaman 5. Mengutip dari James Brown, tahun 1993, halaman 89, mengemukakan bahwa komponen-komponen tutur merupakan ciri-ciri konteks, terbagi menjadi 8 macam, yaitu: yang pertama ada penutur atau addresser, yang kedua ada petutur atau address, yang ketiga ada pokok pembicaraan atau topik, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada penghubung bahasa lisan dan tulisan atau channel, yang keenam ada dialek atau kode, yang ketujuh ada bentuk pesan atau message, yang kedelapan ada peristiwa tutur atau speech event. Baik, kita masuk dalam materi kita. Yang pertama ada penutur. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penutur adalah orang yang bertutur, orang yang berbicara, orang yang mengucap atau mengucapkan. Menurut James Brown, tahun 1983, halaman 38 sampai dengan 39 mengatakan bahwa penutur adalah orang yang memproduksi suatu ucapan. Mengetahui pembicaraan pada suatu situasi akan memudahkan untuk menginterpretasi pembicaraan. Selanjutnya, petutur. Menurut James Brown, tahun 1983, halaman 38 sampai dengan 39 mengatakan bahwa petutur adalah seseorang yang menjadi mitra tutur atau baca dalam suatu komunikasi, atau dapat dikatakan seseorang yang menjadi penerima suatu ujaran atau perkataan. Kepentingan mengetahui pembicara atau penutur sama pentingnya dengan mengetahui pendengar atau petutur. Terhadap siapa ujaran itu ditunjukkan, maka akan memperjelas ujaran tersebut. Berbeda penerima ujaran, maka akan berbeda pula tafsiran atau pemikiran terhadap apa yang akan didengarkan. Jadi, dapat diartikan bahwa penutur atau pembicara adalah orang yang memberikan sebuah informasi, dan petutur atau pendengar adalah orang yang mendapatkan sebuah informasi. Maka, kedua komponen tersebut berada di dalam sebuah komunikasi atau peristiwa tutur yang disebut sebagai partisipan. Menurut Etty Henney, tahun 2018, halaman 111 mengemukakan bahwa dalam hal ini, kajian pragmatik berupaya untuk menjelaskan bagaimana bahasa itu digunakan oleh penuturnya dalam berkomunikasi. Untuk memahami bahasa dalam komunikasi, penutur maupun petutur harus memahami yang disampaikan oleh pembicara. Maka, untuk mengetahui maksud tersebut, penutur maupun petutur harus mampu memahami konteks yang melatar belakangi tuturan atau ucapan yang disampaikan oleh pembicara atau penutur tersebut.
Dalam hal ini, penutur atau pembicara maupun petutur atau pendengar tidak selalu memiliki latar belakang atau background yang sama. Oleh karena itu, ujaran yang diperoleh penutur tentu akan berbeda maknanya jika diujarkan oleh orang yang berbeda dari latar belakang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Dalam realita interaksi sehari-hari antara penutur atau pembicara dan petutur atau pendengar, terkadang terjadi kebuntuan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh penutur atau pembicara kepada petutur atau pendengar. Contohnya, jika ada seseorang yang mengatakan operasi itu harus segera dilaksanakan, ujaran itu maknanya dapat beragam sesuai dengan siapa yang menuturkannya. Jika ujaran tersebut diujarkan oleh tim Korlantas, maka maknanya ialah razia kendaraan bermotor. Sedangkan jika yang mengujarkan adalah ketua tim dokter, maka maknanya ialah pembedahan atau tindakan untuk mengobati. Dan jika ujaran tersebut diujarkan oleh tim Kanwil Bea dan Cukai, maka maknanya ialah razia barang ekspor dan impor. Contoh selanjutnya yaitu ujaran juga bisa berbeda makna tergantung dari penuturnya. Kalau ada seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, "Baju kamu bersih sekali, Nak." Ujaran itu dapat ditafsirkan memuji atau menyindir. Jika baju anak tersebut memang bersih, berarti sang ibu memuji. Tetapi jika sebaliknya baju anak tersebut terlihat kotor, maka sang ibu berarti menyindir. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan atau yang sering kita sebut dengan topik pembicaraan yaitu proposisi yang berwujud frase atau kalimat yang dijadikan inti pembicaraan atau pembahasan. Menurut Carlina dan Mangatur Sinaga, tahun 2006 halaman 87. Dengan demikian, dalam memilih pokok atau topik pembicaraan, kita juga harus mementingkan ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi atau lingkungan yang ada. Maka, dengan kesesuaian tersebut, partisipan akan mudah menerima informasi yang disampaikan oleh pembicara. Contohnya, ketika seseorang yang mempunyai latar belakang ilmu bahasa Indonesia, mereka akan lebih sulit untuk menerima ketika mengikuti seminar ilmu lainnya, seperti fisika, kimia, ekonomi, dan sebagainya. Contoh lain dari topik atau pokok pembicaraan yaitu kata banting. Dalam bidang ekonomi, kata banting dapat diartikan sebagai kemurahan harga. Akan tetapi, jika topiknya pada olahraga judo, maka maknanya berbeda, yaitu mengangkat seseorang dan menjatuhkannya dengan cepat. Simpulannya, dalam komponen tutur terdapat 8 bagian, yaitu penutur, petutur, pokok pembicaraan, latar penghubung bahasa lisan dan tulisan, dialek, bentuk pesan, serta peristiwa tutur. Dalam materi ini mengangkat 3 komponen. Yang pertama, penutur adalah orang yang berbicara atau mengucap
menyampaikan sebuah informasi dalam sebuah komunikasi. Petutur adalah orang yang mendengar atau mendapatkan sebuah informasi dalam suatu komunikasi. Dan pokok pembicaraan adalah bahan atau topik yang akan dibicarakan dalam sebuah komunikasi untuk menjadikan suatu informasi. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf bila ada salah ucapan dan kata. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Pak Irwan Siagian sebagai dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Salam sehat untuk kita semua.